Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, mari kita mengikuti ibadah masa Prapaskah kita pagi ini, Senin 6 Maret 2023. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kami hendak memuliakan salib Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan kami, hidup kami, dan kebangkitan. Kami bersyukur padamu Bapa Surgawi, melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang terkasih, karena Engkau telah menjaga kami malam tadi dari semua bahaya dan kejahatan. Dan kami memohon Engkau menjaga kami hari ini juga dari dosa dan segala kejahatan, agar semua perbuatan dan hidup kami menyenangkan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami, tubuh dan jiwa kami, dan segala sesuatu. Biarlah malaikat kudus-Mu bersama kami, agar musuh jahat tidak memiliki kuasa atas kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 77 ayat 1 dan 4. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan umat manusia Yesus Kristus Juru Selamat kami sebagai teladan kerendahan hati. Dia memenuhi kehendak-Mu dengan menjadi manusia dan memberikan hidupnya di kayu salib. Tolong kami untuk menjadi saksi bagi-Mu dengan mengikuti teladan penderitaannya. Jadikanlah kami layak untuk mengambil bagian dalam kebangkitannya. Kami mohon ini melalui Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Nats renungan kita pagi ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 21a dan 22 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya,
Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tema renungan kita, ujian. Yesus bertingkah aneh dalam cerita ini, bukan? Pernahkah dia pernah mengabaikan seseorang yang membutuhkan, apalagi menghina mereka? Dia tidak seperti itu, dan para murid mengetahuinya. Mereka seharusnya curiga. Yesus pasti tengah merencanakan sesuatu, tapi tidak begitu. Walau para murid akhirnya senang, dia berperilaku seperti yang mereka anggap layak sebagai seorang rabi yang baik. Mereka gagal melalui ujian. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Ya, mereka bisa saja berkata, "Tolong bantu dia, ada seorang anak yang harus ditolongnya." Mereka bahkan bisa berkata, "Tuhan, jika Engkau melakukan apa yang Dia inginkan, Dia akan berhenti mengganggu kami dan pergi." Tapi tidak, kirim dia pergi. Maka Yesus menyerah untuk saat ini dan kembali kepada kebaikan dan belas kasihannya yang biasa. Dia memuji wanita itu dan menyembuhkan anaknya. Dia juga akan menyembuhkan kekerasan hati para muridnya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus akan menjadikan mereka dan kita seperti Dia. Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Amin. Untuk kita renungkan dan diskusikan. Yang pertama, siapa yang sulit Anda cintai? Kedua, bagaimana Yesus menolong Anda dalam hal ini? Dan yang terakhir, hal kecil apa yang Anda dapat lakukan untuk membantu seseorang yang secara alami tidak Anda hargai? Kita bernyanyi dari buku ND nomor 116 ayat 3. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 37.
kasasi dengan. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.